Hai, apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Bu Endang membahas tentang langkah-langkah membuat simpulan pada materi kelima. Langkah-langkah membuat simpulan. Mari kita ikuti langkah demi langkah untuk menuju ke pembuatan simpulan. Langkah yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks bacaan. Paragraf demi paragraf dengan saksama. Langkah untuk membuat simpulan yang pertama, kalian membaca keseluruhan isi teks bacaan dengan saksama. Ingat, pada pertemuan yang keberapa ya? Bu Endang sudah menjelaskan tentang tangga-tangga untuk menuju ke pembuatan kesimpulan. Yang paling bawah adalah adanya teks bacaan. Nah, kaitannya dengan langkah membuat simpulan yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan dengan seksama. Artinya harus ada teks dulu yang disiapkan. Yang kedua, setelah kalian membaca, langkah kedua menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Pertemuan keempat kemarin, kita sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, sekarang kita gunakan untuk membuat simpulan. Langkah yang kedua, menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Ingat ya nak, setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Langkah yang ketiga, merangkai ide pokok tiap paragraf tersebut secara berurutan. Setelah tadi yang kedua kalian menentukan ide pokok tiap paragraf, jadi paragraf 1 kalian tentukan ide pokoknya. Paragraf kedua, kalian tentukan ide pokoknya sampai paragraf terakhir. Setelah kalian menentukan ide pokok paragraf pertama sampai paragraf terakhir, sekarang yang ketiga kalian rangkai ide pokok tersebut. Langkah yang keempat, langkah terakhir untuk membuat simpulan, menyusun kembali kalimat-kalimat rangkaian ide pokok menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah tadi kalian rangkai ide pokoknya, sekarang kalian susun kembali. Barangkali ada 1 atau 2 kata yang perlu dikurangi. Atau bahkan ada 1 atau 2 kata yang perlu kita tambahkan. Sehingga kalimat yang membuat simpulan, kalimat-kalimat yang menyusun simpulan menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi padu. Loh, Bu, berarti kan menjadi satu paragraf baru, betul.
Satu paragraf baru itu merupakan simpulan dari keseluruhan teks bacaan. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut ini. Ibu akan menampilkan beberapa paragraf. Beberapa paragraf ini sebenarnya merupakan serangkaian teks bacaan. Tetapi kalau ibu menayangkan dalam satu layar, sepertinya terlalu kecil deh hurufnya. Terlalu kecil tulisannya. Maka Bu Endang pilah-pilah setiap slide, setiap tayangan, ibu akan menampilkan satu saja paragraf tersebut. Kita lihat ya. Ya, ini paragraf yang ke-1. Judul bacaan, tanaman pisang di halaman sekolahku. Paragraf pertama. Coba kalian baca. Ya, kalian sudah selesai kan membacanya? Coba sekarang, ibu mau tahu. Tentukan ide pokoknya. Tadi yang pertama kalian harus membaca dulu teks bacaan. Sekarang tentukan ide pokoknya. Yang mana ya? Ide pokoknya yang mana ini paragraf pertama ini? Ada yang sudah menemukan? Wow, keren, bagus. Iya, memang itu ide pokoknya. Ide pokok paragraf pertama ini, pisang merupakan tanaman monokotil berakar serabut dan tidak berakar tunggang. Di mana itu? Iya, pada kalimat awal. Jadi, ide pokok paragraf yang pertama ini ada di awal paragraf. Ingat ya, yang pertama, pisang merupakan tanaman monokotil berakar serabut dan tidak berakar tunggang. Diingat loh ya, karena nanti kita akan susun kembali. Sekarang coba perhatikan paragraf kedua. Kalian baca paragraf kedua hanya sedikit. Wah, tentu mudah sekali ini untuk menentukan ide pokoknya. Ada yang sudah menemukan? Ya, pintar. Ide pokok paragraf kedua, tanaman pisang memiliki tinggi 1 hingga 3 meter. Wah, ada di kalimat awal lagi nih. Iya, paragraf kedua, ide pokoknya ada di awal paragraf. Tolong diingat ya, paragraf yang kedua ini, ide pokoknya tanaman pisang memiliki tinggi 1 hingga 3 meter. Sekarang kita lihat paragraf yang ketiga. Silakan kalian cermati, kalian baca. Iya. Coba temukan mana ide pokoknya ya. Yang mana ya? Oke, Ibu akan tunjukkan. Ide pokok paragraf ketiga
batang tanaman pisang tidak memiliki kambium. Ada di mana, Nak, kalimatnya? Ada di mana? Oh iya, pintar. Ada di awal paragraf. Loh, tadi paragraf ke-1 di awal. Paragraf kedua di awal. Paragraf ketiga di awal juga. Tetapi, coba kalian cermati. Pada paragraf ketiga ini, walaupun ide pokoknya ada di awal, tetapi tidak serta-merta kalimat pertama itu merupakan ide pokok. Ingat pembelajaran kita yang kemarin, cara menentukan ide pokok. Yaitu apa? Mengurangi kata-kata yang tidak diperlukan. Karena ide pokoknya terlalu panjang. Nah, ini pada paragraf ketiga. Jelas, kalau kalimat pertama batang tanaman pisang tidak memiliki kambium sehingga lebih lunak jika dibandingkan batang pohon lainnya seperti mangga, terlalu panjang. Benar ada di awal paragraf, tetapi tidak serta-merta dituliskan semuanya. Kita ringkas kembali sehingga kita bisa menentukan ide pokok ini pada paragraf ketiga, batang tanaman pisang tidak memiliki kambium. Jelas? Oke, kita lihat sekarang paragraf keempat. Wah, jangan-jangan ada di awal paragraf lagi ya. Teliti loh, Nak, membacanya. Pelan-pelan. Baik. Ide pokoknya yang mana? Wow, pinter. Sudah banyak yang bisa ini. Iya. Ide pokok pada paragraf keempat ini, ternyata memang ada di awal paragraf. Wah, kalau yang paragraf keempat ini tampaknya langsung kita ambil yang kalimat utama. Pertemuan kita yang kemarin, cara menentukan ide pokok langsung saja diambil dari kalimat utama. Ini sekarang buktinya. Pada paragraf keempat, daun tanaman pisang berbentuk bulat agak lonjong, memanjang, dan melebar. Jadi, ide pokoknya langsung diambil dari kalimat utama. Kalimat utama paragraf ini, keempat ini, ada di awal paragraf lagi. Sudah 4 paragraf ini ya yang di awal. Oke? Bisa kita lanjutkan? Ya. Sekarang paragraf kelima. Hati-hati ya. Oke, langsung saja. Ide pokok paragraf kelima. Pohon pisang memiliki bunga jantan dan betina dalam satu pohon. Loh, ide pokoknya kok tidak berada di awal paragraf? Di mana ini ya? Iya. Pertemuan kita kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menentukan ide pokok bisa juga ide pokok itu berada di mana, Nak?
bisa berada di semua isi paragraf itu. Jadi, satu paragraf ini kalian ambil intisarinya, ringkasannya. Paragraf kelima ini jika diambil intisarinya, ide pokok bisa ditemukan. Pohon pisang memiliki bunga jantan dan betina dalam satu pohon. Jelas untuk paragraf kelima? Tidak berada di awal paragraf, tidak juga berada di akhir paragraf. Lanjut dengan paragraf ke-6. Iya, pintar. Sudah ada yang langsung menemukan ide pokok paragraf ke-6 ini. Buahnya cenderung memiliki rasa yang manis. Bu Endang, lagi-lagi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ya, memang biasanya loh ya, berarti tidak selalu. Kalimat utama itu ada di awal paragraf. Ide pokok pada paragraf ke-6 ini kita langsung mengambil dari kalimat utama. Buahnya cenderung memiliki rasa yang manis. Kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Oke, kita lanjut paragraf yang terakhir. Paragraf ke-7. Kalian baca pelan-pelan. Iya, kita tentukan sekarang ide pokoknya. Apa ya? Ide pokok paragraf ke-7, kandungan nutrisi yang baik dalam buah pisang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Ide pokok dari paragraf ke-7 merupakan apa, Nak? Merupakan apa? Iya, pintar. Merupakan kata-kata yang ada di dalam kalimat awal paragraf ini. Iya, tetapi ada tetapinya, tidak serta-merta langsung diambil begitu saja kalimat utamanya. Kita susun kembali. Ya, ide pokok paragraf ke-7, kandungan nutrisi yang baik dalam buah pisang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan ide pokok mulai paragraf ke-1 sampai paragraf ke-7. Coba ingat kembali, langkah awal tadi apa? Membuat simpulan tadi langkah awalnya apa, Nak? Membaca teks bacaan paragraf demi paragraf dengan saksama. Langkah yang kedua yang baru saja kita lakukan, menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Sekarang langkah yang ketiga. Apa ya? Nah, ini langkah yang ketiga. Merangkai ide pokok tiap paragraf secara berurutan. Coba
Kalian lihat kalimat demi kalimat. Apakah benar yang Bu Endang tayangkan ini merupakan ide pokok paragraf demi paragraf dari bacaan yang telah kita baca? Iya, ya, pintar. Simpulan teks laporan hasil pengamatan merupakan rangkaian ide pokok tiap paragraf. Langkah yang keempat sekaligus membuat simpulan. Kita susun kembali kalimat-kalimat rangkaian ide pokok itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika sekiranya ada kata-kata yang perlu dikurangi, kita kurangi. Akhirnya, dari 7 paragraf pada bacaan tadi, kita sudah bisa membuat simpulannya. Simpulan teks laporan hasil pengamatan akhirnya dapat kita selesaikan. Tanaman pisang merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut. Tanaman ini tidak berkambium dan bisa mencapai tinggi 1 hingga 3 meter. Daun pada tanaman pisang berbentuk lonjong memanjang dan melebar. Tanaman ini memiliki bunga jantan dan betina dalam satu pohon. Buah pisang memiliki rasa cenderung manis dan memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Jadi, paragraf baru ini merupakan simpulan dari bacaan yang telah kita baca. Kalian sudah mengerti? Pembelajaran kita untuk menemukan simpulan, untuk menentukan simpulan, akhirnya selesai juga. Setelah materi demi materi kita pelajari, sampailah kita di penghujung materi, kita akhirnya bisa menemukan simpulan bacaan. Baik, anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal ini harus kalian kerjakan. Latihan soal ini berkaitan dengan materi kita, mulai dari materi pertama sampai materi kelima. Ya, pertemuan berikutnya harus teliti kalian mengerjakan. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia untuk langkah-langkah membuat simpulan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.